Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, puji dan syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua. Sebagaimana salawat serta salam senantiasa kita peruntukkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, terkhusus seperti malam Jumat seperti ini, maka kita sangat-sangat dianjurkan untuk memperbanyak salawat dan salam kepada baginda yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguh dengan kita bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, maka kebaikan-kebaikan yang banyak kita akan dapatkan. Di antaranya adalah dengan satu salawat yang kita peruntukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya dengan salawat 10 kali untuk kita. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla 'alayya wahidan, sallallahu lahu biha 'ashra." Artinya barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat untuk dia 10 kali. Salawat Allah kepada hamba-hambanya adalah pujian Allah kepada si hamba tersebut di majelisnya para malaikat di langit sana. Begitu pula para jamaah yang mulia-muliakan, dengan memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semakin besar peluang kita untuk bisa meraih syafaat beliau nanti di hari kiamat. Ya. Jadi makin banyak salawat kita, makin besar peluang kita. Maka oleh karena itu mari ya kita perbanyak untuk mengucapkan salawat dan salam kepada beliau, dan tentunya dengan salawat-salawat yang terbaik adalah salawat-salawat yang terbaik adalah yang langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Ya, seperti yang dikenal dengan salawat Ibrahimiyah. Nah, itu termasuk salawat terbaik. Ada seorang sahabat ya mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami tahu cara mengucapkan salam kepada Anda. Lantas bagaimana cara kami bersalawat kepada Anda?" Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qulu," katakanlah, "Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid." Ini salat yang terbaik yang langsung diajarkan oleh baginda yang mulia Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, lebih khusus lagi itu diperintahkan untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika disebut nama beliau
di hadapan kita. Jangan kita pelit untuk sekedar mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bakhil man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya." Orang yang bakhil, orang yang pengasih dari umatku adalah orang yang ketika namaku disebut di hadapannya, lantas dia tidak berselawat kepadaku. Ya, maka jangan kita jadi orang yang pengasih terhadap Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, para jemaah yang dimuliakan, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dari tafsir juz amma. Kita akan masuk surah baru, yaitu surah At-Tariq. Ya, surah At-Tariq. Para jemaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, para ulama sepakat mengatakan bahwasanya surah At-Tariq ini adalah surah Makkiyah. Itu surah yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau hijrah ke Madinah. Dari mana kita tahu hal ini? Berdasarkan sebuah riwayat dari Imam At-Tabrani, walaupun kekuatan hadis ini masih diperselisihkan oleh para ulama. Disebutkan dari seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Khalid Al-Udwani. Beliau mengisahkan tentang peristiwa ketika Rasulullah SAW datang ke Taif, ya, untuk minta pertolongan kepada penduduk Taif, itu kabilah As-Saqafi yang tinggal di daerah Taif. Dan ini terjadi sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Nah, ketika Nabi SAW datang ke Taif, berdakwah di sana, ya, maka di sana kata ini sahabat Abdurrahman bin Khalid Al-Udwani, aku melihat Rasulullah SAW sambil beliau bertumpu di atas tongkat atau busur panah beliau membaca surah At-Tariq. Dari awal sampai akhir beliau bacakan kepada penduduk Taif. Sehingga kata Abdurrahman yang pada saat itu masih musyrik, masih kafir, kata beliau, ketika aku mendengarnya dari Nabi SAW dari awal sampai akhir itu, aku langsung menghafalnya. Dan aku pun kemudian setelah masuk Islam terus menerus membaca surah At-Tariq itu. Ya, ini setidaknya dari hadis ini ada dua faedah yang bisa kita ambil. Pertama, hadis ini menunjukkan surah At-Tariq adalah surah Makkiyah. Ya, karena Nabi SAW sudah membacakannya sebelum beliau hijrah ke Madinah. Yang kedua, hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya para sahabat itu hafalannya kuat-kuat. Ini contohnya Abdurrahman bin Khalid Al-Udwani. Beliau satu kali mendengarkan surah At-Tariq dari Nabi SAW, padahal beliau waktu itu masih musyrik, tapi langsung dihafal. Ya, kalau kita ada tahu ya, kalau hafal Quran itu berapa kali kita ulang-ulang baru nyantol di hafalan kita. Maka para sahabat itu kuat-kuat hafalan mereka. Ya, dan cerdas-cerdas. Makanya mereka orang-orang yang terpilih untuk menyampaikan risalah Islam ini kepada kita setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh lain dari kecerdasan para sahabat adalah Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ini disebutkan beliau itu mempelajari bahasa Yahudi, ya, itu cuma setengah bulan. Setengah bulan beliau pelajari bahasa Yahudi, langsung fasih beliau. Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Maka ya oleh karena itu para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita jangan pernah ragu dengan kekuatan hafalan para sahabat. Jangan pernah ragu dengan kesiqahan,
ya para sahabat dalam menyampaikan risalah Islam ini. Mereka adalah manusia-manusia yang terpilih setelah Nabi SAW untuk mendakwahkan risalah Islam ini kepada seluruh manusia. Nah, jadi itu. Jadi surah At-Tariq adalah surah Makkiyah. Dan banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentang surah At-Tariq ini. Ya, di antaranya adalah hadis dari Jabir bin Samurah. Beliau menyebutkan bahwasanya beliau menyebutkan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi adh-dhuhri wal 'ashri was sama'i dzatil buruj was sama'i was sama'i wat tariq wa ma syabaha. Jadi kata Jabir bin Samurah, dahulu Rasulullah SAW biasa pada saat salat zuhur dan asar beliau membaca surah Al-Buruj, surah At-Tariq dan yang semisal dengannya. Ini sebenarnya zuhur asar itu kita dianjurkan agak panjang. Ya. Tapi kalau kita ya biasanya surah-surah pendek. Kalau mungkin kita baca Al-Buruj zuhur itu wah bisa ini. Nah, jadi itu kata Jabir bin Samurah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi. Ya. Hadis yang lain juga yang menunjukkan anjuran membaca surah At-Tariq dalam salat-salat kita itu dianjurkan dibaca pada salat Isya. Seperti kisah Mu'adz bin Jabal. Pernah Mu'adz bin Jabal salat bersama Nabi. Ya, salat bermakmum di belakang Nabi SAW. Selesai salat, beliau pulang ke kampungnya dan beliau jadi imam salat Isya. Jadi boleh orang itu salat wajib 2 kali. Yang kedua itu terhitung sunnah bagi dia. Jadi Mu'adz bin Jabal ini setelah salat Isya bersama Nabi pulang ke kampungnya, beliau salat Isya lagi dan jadi imam. Dan Mu'adz ini membaca surah Al-Baqarah. Sehingga apa yang terjadi? Ya, jamaahnya banyak yang mufaloqoh, misahkan diri, sholat sendiri, salam pulang. Maka kemudian selesai sholat, Mu'adz dikasih tahu ada beberapa orang yang misahkan diri. Maka Mu'adz mengatakan, ya sesungguhnya dia itu orang munafik, kata Mu'adz. Maka yang dikatain munafik ini nggak terima. Langsung dia lapor kepada Nabi SAW bahwasanya Mu'adz mengatakan dia munafik gara-gara dia memisahkan diri karena Mu'adz terlalu panjang bacaannya. Maka Nabi SAW memanggil Mu'adz. Kemudian kata Nabi SAW, "Afattan ya Mu'adz, apakah kau sedang memfitnah manusia, wahai Mu'adz? Halla qara'ta bisabbi isma rabbikal a'la?" Kenapa engkau tidak membaca pada salat Isya itu surah-surah seperti Sabbih isma rabbikal a'la was sama'i wat tariq wal laili idza yaghsha? Nah, itu disuruh ya Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal. Begitu. Nah, ini beberapa hadis yang disebutkan di dalamnya surah At-Tariq yang menunjukkan dianjurkan untuk membacanya pada sholat zuhur, asar, dan isya, sunnah di sana. Nah, sekarang kita masuk pada tafsir surah At-Tariq. Ayat pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Yang artinya demi langit dan yang datang di malam hari. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dua. Bersumpah dengan as-sama' yang berarti langit. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan At-Tariq. Itu sesuatu yang datang di malam hari. Ya, beberapa kali kita sudah sampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala atas kehendaknya untuk bersumpah dengan apapun dari makhluk-makhluknya. Ya, makanya kita dapati dalam Al-Qur'an Allah bersumpah dengan banyak dari makhluk-makhluknya. Ya, wasyamsi wa duhaha
Di sini Allah bersumpah dengan matahari dan waktu duha. Wan najmi, Allah bersumpah dengan bintang. Wal laili idza yaghsha, Allah bersumpah dengan malam. Wan nahar, Allah bersumpah dengan siang. Atas kehendak Allah untuk bersumpah dengan apapun dari makhluknya. Adapun kita sebagai hamba-hamba Allah Azza wa Jalla, kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ya, karena ada orang kadang, bahkan kalau lihat ada video orangnya kayaknya orang ditokohkan, tapi dengan ringan dia mengatakan demi Allah, demi Rasulullah, kata dia. Enggak boleh bersumpah dengan Rasulullah SAW, itu enggak boleh. Kan beliau manusia yang mulia, betul, beliau manusia yang mulia. Tapi kita dilarang untuk bersumpah dengan selain Allah. Ya, baik itu dengan Rasulullah, dengan Ka'bah, dengan Hasan, dengan Husain, dengan Ali, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Enggak boleh. Maka Nabi SAW bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah terjerumus pada kesyirikan. Ya, maka enggak boleh. Kemudian jadi was-samai wat-thariq. Allah Subhanahu wa taala di sini bersumpah dengan langit. Ya, kita sebagaimana sudah kita sampaikan pada kesempatan-kesempatan sebelumnya, dalam beberapa ayat Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keagungan penciptaan langit ini. Ya, disebutkan oleh para ulama, ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, itu salah satu hal yang bisa disimpulkan dari sana menunjukkan tentang besarnya, agungnya makhluk itu. Dalam hal ini adalah langit. Ya, sebagaimana kita sama-sama tahu, benda yang terbesar yang kita lihat adalah langit, yang meliputi bumi, planet-planet, bintang-bintang, bahkan matahari diliputi oleh langit. Ya, maka dengannya Allah Subhanahu wa taala ya bersumpah di awal surah At-Tariq ini. Kemudian Wat-Tariq, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan At-Tariq. At-Tariq artinya sesuatu yang datang di malam hari. Ya, seperti dalam doa yang disebutkan oleh Nabi SAW, yang salah satu potongan dari doa itu, illa tariqan yatruku bi khairin ya Rahman, kecuali seorang yang datang di malam hari yang membawa kebaikan. Jadi at-tariq itu berarti sesuatu yang datang di malam hari. Lantas apa yang dimaksud dengan yang datang di malam hari? Ya, maka atau sebelumnya termasuk juga dalil yang menunjukkan bahwasanya at-tariq berarti sesuatu yang datang di malam hari adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam satu riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Idza qadima ahadukum lailan fala ya'tiyan ahlam turuqan." Jadi jar Nabi SAW, apabila salah seorang dari kalian datang dari safarnya, jadi pulang safar, fala ya'tiyanna ahlahu turuqan, ini tariq, maka jangan dia mendatangi keluarganya, itu istrinya, di malam hari. Ya. Kemudian kata beliau, hatta tastahiddal maghibah wa tamtashitu sya'zah, sampai atau supaya ya istri-istri kalian itu ya mencukur bulu-bulu dan menyisir rambutnya yang acak-acakan. Maksudnya apa hadis ini? Ini hadis disebutkan oleh para ulama kaitan dengan di zaman dahulu. Ya, zaman dahulu orang kalau pulang safar
itu dilarang untuk datang tiba-tiba malam hari mengejuti istrinya. Sehingga mungkin dia melihat dari istrinya sesuatu yang dia tidak senangi, belum siap-siap, belum rapi-rapi. Ya, maka itu dilarang oleh Nabi SAW. Ya, tapi kalau sekarang kata para ulama, hadis ini sebagian ulama mengatakan tidak berlaku. Karena sekarang kan sudah ada HP, sudah ada ini, bisa dikabari istrinya kalau dia hendak datang di malam hari begitu. Jadi maksud dulu menyampaikan hadis ini, dalil menunjukkan kepada kita bahwasanya at-tariq itu berarti sesuatu yang datang di malam hari. Nah, kemudian ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma adraka mat-tariq." Yang artinya, tahukah Anda apa yang datang di malam hari itu? Ini pertanyaan, tujuannya adalah litanbih, supaya kita itu lebih sigap untuk mendengarkan ayat-ayat berikutnya. Maka Allah bertanya, "Wa ma adraka mat-tariq?" Ya, tahukah kalian apa sesuatu yang datang di malam hari itu? Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, "An-najmu tsaqib." Yang datang di malam hari itu adalah an-najmu tsaqib. Itu bintang-bintang yang cahayanya menembus. Ya, karena kan bintang akan kelihatan kapan? Di malam hari. Maka firman Allah was-sama'i wat-tariq berarti apa artinya? Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit dan dengan bintang-bintang yang ada di langit itu. Seluruh bintang. An-najm memang di sini disebut satu, tapi yang dimaksud adalah keseluruhan, kata para ulama. As-saqib artinya yang menembus. Ya, atau Ibnu Abbas mengatakan as-saqib artinya yang terang benderang. Jadi an-najmu tsaqib kalau menurut Ibnu Abbas artinya bintang-bintang yang terang benderang, yang cahayanya terlihat. Berkata Imam As-Saddi, yang dimaksud dengan an-najmu tsaqib adalah bintang-bintang yang cahayanya itu menembus syaitan-syaitan. Ya, ketika syaitan itu dilempar dengan bintang-bintang itu. Jadi kalau kita lihat ya ayat-ayat Al-Quran, para jamaah yang dimuliakan, bintang itu fungsinya 3. Bintang itu fungsinya 3. Yang pertama adalah untuk melempari syaitan yang ingin mencuri berita dari langit, yang kemudian akan dikasih tahu kepada tukang-tukang dukun, tukang-tukang ramal. Tapi biasanya syaitan-syaitan ini nggak berhasil. Kenapa? Karena dilempari dengan bintang-bintang, dengan meteor-meteor. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah As-Saffat, "Illa man istaraqa as-sam'a fa atba'ahu bi shihabin thaqib." Itu syaitan-syaitan, ini semua mereka saling menyusul. Satu naik, sehingga meninggi untuk nguping berita dari langit. Nah, sebelum mereka nguping berita, Allah lempar mereka dengan bintang-bintang dan meteor-meteor. Sehingga ini bintang-bintang ini menembus syaitan-syaitan itu. Ya, ini fungsi pertama dari bintang. Yang kedua, fungsi bintang adalah sebagai hiasan bagi langit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin." Kami jadikan ya hiasan-hiasan bagi langit itu dari bintang-bintang, dan kami jadikan langit itu sebagai pelempar untuk syaitan. Jadi fungsi kedua dari bintang itu adalah sebagai hiasan untuk langit. Dan yang betul kan? Langit kalau tanpa bintang terasa hampa. Ya, enggaknya kurang ini. Maka bintang itu adalah hiasan bagi langit. Kemudian yang ketiga, fungsi dari bintang adalah
sebagai penunjuk arah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa bin najmi hum yahtadun." Dan dengan bintang mereka mengambil petunjuk arah. Ya, terutama orang-orang bahari sebelum ada kompas, ya, itu mereka melihat bintang. Ada bintang tertentu yang menjadi patokan mereka, sehingga mereka tahu mana utara, mana selatan, mana timur, mana barat. Tapi kalau sekarang kan sudah ada kompas dan semacamnya. Itu 3 fungsi bintang yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang dengannya Allah Subhanahu wa taala bersumpah pada awal surah At-Tariq ini, was-samai wat-tariq, ya, demi langit dan demi bintang-bintang yang datang di malam hari. Kemudian para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz." Yang artinya tidak ada satu jiwa pun, tidak ada satu manusia pun, melainkan ada penjaganya. Ya, tidak ada satu jiwa pun, melainkan ada hafiz. Hafiz artinya penjaga. Nah, hafiz di sini kata para ulama ada 2 makna. Ya, jadi tidak ada satu jiwa pun, melainkan ada penjaganya, ada hafiznya. Hafiz itu ada 2 makna. Pertama, hafiz di sini itu malaikat-malaikat yang menjaga manusia. Ya, yang menjaga manusia atas perintah Allah Subhanahu wa taala, menjaga manusia dari keburukan, dari syaitan, dan membantu manusia melakukan kebaikan-kebaikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah." Jadi bagi setiap manusia itu ada penjaga-penjaga yang berada di depan mereka dan belakang mereka. Dan itu semua atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu makna hafiz yang pertama. Atau makna hafiz yang kedua adalah malaikat kiram dan katibin, atau malaikat raqib dan atid, yang selalu siap, selalu sigap untuk mencatat, ya, menyimpan, menjaga semua catatan-catatan dari amal perbuatan yang kita lakukan. Itu mana hafiz yang kedua. Ya, jadi semua kita ini ada raqib dan atid yang selalu menyertai kita, mencatat setiap amal perbuatan yang kita lakukan. Ya, apa yang dilakukan oleh tangan kita, ya, apa yang dipegang, kaki kita berjalan kemana, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, bahkan apa yang kita katakan, apa yang kita tulis, bahkan apa yang ada dalam hati-hati kita, itu semua tercatat rapi, dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Maka oleh karena itu, para jamaah yang Allah muliakan, ya, hati-hati kita. Ya, jangan sampai nanti di akhirat catatan-catatan amalan kita itu dipenuhi dengan catatan-catatan keburukan, karena kita yang tidak bisa menjaga anggota tubuh kita ini dari dosa-dosa dan maksiat, terkhusus lisan kita ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa inna 'alaikum lahafizin." Nah, ini sesungguhnya atas setiap kalian itu ada hafiz, ada penjaga, kiraman katibin, itu malaikat-malaikat yang mulia yang mencatat semuanya. Ya'lamuna ma taf'alun, di mana para malaikat itu mengetahui setiap apa yang kalian lakukan. Surah Al-Infitar. Dalam surah Qaf juga ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi
raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun yang keluar dari lisan seseorang melainkan ada malaikat raqib dan atid yang mencatatnya. Ya, maka hati-hati kita dengan lisan kita. Bahkan ya, lisan ini itu lebih cepat berbuat sesuatu daripada anggota tubuh kita yang lain. Ya kan? Kalau kita ingin memukul seseorang, ingin menggolimi seseorang dengan tangan kita atau dengan kaki kita, orang itu harus ada di depan kita. Ya. Artinya terbatas. Kalau dengan anggota tubuh yang lainnya melihat terbatas juga. Tapi kalau lisan ini begitu cepatnya. Ya, orang gak ada pun ya bisa kita zalimi dengan lisan kita. Dengan cara apa? Dengan kita menggibahnya, mengumpannya, menyambatnya, melaknatnya. Bahkan orang mati pun bisa dizalimi dengan lisan ini. Dengan cara kita menyebut keburukan-keburukannya. Maka hati-hati dengan dosa-dosa lisan ini. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan, "Aktsaru khataaya bani Adam fi lisani." Kebanyakan dosa-dosa anak Adam itu bersumber dari lisannya. Ya, maka hati-hati kita dengan lisan kita, begitu pula dengan tulisan-tulisan kita dalam bermedia sosial, karena semuanya itu dicatat. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Setiap jiwa itu ada malaikat raqib atid kiram katibin yang mencatatnya. Bahkan isi hati kita sekalipun, amalan hati kita, itu semua dicatat. Yang disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha katabal hasanati was-sayyi'at." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh para malaikat untuk mencatat semua kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan yang dilakukan oleh manusia. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilatan. Jadi barang siapa yang niat dalam hatinya untuk mengerjakan satu kebaikan, niatnya sudah bulat untuk mengerjakannya, sudah berazam, sudah bertekad, sekalinya dia tidak kerjakan karena ada halangan-halangan tertentu, maka kata Nabi SAW, Allah akan tetap catatkan bagi dia satu kebaikan, walaupun ianya kadang mengerjakan niat kebaikan itu. Kemudian wa in hamma biha fa'amila kataballahu innahu 10 hasanatin ila 700 dhifin ila adhafin katsira. Namun kalau dia berniat melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, lantas dia kerjakan, maka Allah akan tuliskan bagi dia minimal 10 kebaikan. Bahkan Allah tuliskan bagi dia 700 kali lipat kebaikan. Bahkan Allah tuliskan bagi dia jumlah yang tiada terhingga, yang Allah Subhanahu wa taala hanya dia yang mengetahuinya. Ini ya menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan-kebaikan untuk kita. Jadi satu amal soleh Allah lipat gandakan minimal 10, bahkan sampai 700, bahkan sampai kelipatan yang tidak terhingga. Sekarang bagaimana kalau keburukan? Kalau keburukan bagaimana? Kata Nabi SAW, wa in hamma bisayyi'atin falam ya'mala kataballahu indahu hasanatan kamilatan. Coba. Jadi kalau ada orang berniat melakukan dosa, dia sudah bertekad melakukannya, lantas dia tidak lakukan karena takut kepada Allah, maka itu akan terhitung catatan kebaikan untuk dia. Jadi Allah tuliskan bagi dia satu kebaikan. Padahal dia berniat melakukan dosa, cuman kada jadi karena takut kepada Allah. Allah tuliskan bagi dia satu kebaikan yang sempurna. Terus kalau dia mengerjakan niat buruknya itu, apa yang dia dapatkan? Kata Nabi SAW, kataballahu sayyi'atan wahidatan. Kalau dia mengerjakan niat buruknya itu, Allah tulis bagi dia satu keburukan dan tidak Allah lipat gandakan. Seperti inilah ya
sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, menunjukkan betapa luasnya rahmat dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla kepada kita. Nah, jadi itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid." Sesungguhnya tidak ada satu jiwa pun melainkan ada penjaganya. Ada raqib dan atid, ada kiram dan katibin yang mencatat semua amal perbuatan yang kita lakukan. Ya, maka disebutkan juga bahwasanya setiap kita ini itu memiliki pendamping, satu dari malaikat yang menjaga kita, yang menjadi hafid bagi kita, satu dari syaitan. Ini semua orang. Ya, berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin illa qad wukila bi qarinatun minal malaikah wa qarinatun minal jin." Nah, jadi ujar Nabi SAW, tidaklah salah seorang dari kalian melainkan ada satu malaikat yang Allah tugaskan untuk menjaga dia, untuk mengajak dia, membisikkan dia kebaikan-kebaikan, dan ada juga satu dari syaitan yang namanya jin qarin. Qarin itu artinya sesuatu yang menyertai kita kemanapun kita berada, kemanapun kita pergi. Setiap kita ada satu dari malaikat yang menjaga, satu dari syaitan yang membisikkan keburukan-keburukan kepada kita. Ya, kemudian sahabat mengatakan, "Wa iyyaka ya Rasulullah, apakah Anda juga begitu wahai Rasulullah?" Kata Nabi SAW, "Wa iyaya, iya, begitu pula aku. Ada satu malaikat, ada satu dari jin." Kemudian kata Nabi SAW, "Illa anna Allah a'anani alaihi fa aslama fala ya'muruni illa bi khair." Hanya saja kalau jin qorinku itu, ya, dia itu sudah masuk Islam dan dia tidak menyuruhku kecuali kepada kebaikan. Nah, kalau kita beda. Ya, jin qorinnya kita itu selalu membisikkan pada keburukan. Jadi selain ada hawa nafsu kita yang selalu menyuruh pada keburukan, ada juga dari jin qarin itu syaitan. Sebagaimana juga ada malaikat yang menjadi hafid yang Allah sebutkan dalam ayat 4 ini. Ya, makanya kita kadang ketika sudah ada niat misalnya ingin sholat malam, ya mungkin para jamaah pernah merasakannya. Wallahu ta'ala alam. Kadang ketika kita ingin sholat malam sudah berniat di malam hari itu, ya mungkin setengah jam atau 1 jam sebelum subuh, kayak ada yang membisiki kita untuk bangun. Ya Allah Ta'ala alam, mungkin itu bisa jadi dari hafid kita, dari malaikat ini. Ya, sebaliknya kita kadang merasakan ada bisikan-bisikan keburukan, itulah dia dari jin qarin itu, dari syaitan itu. Ya, dan ini yang mungkin terjadi ketika ada orang meninggal. Ya, banyak kan orang meyakini ada roh gentayangan katanya. Ya, ada roh gentayangan. Benar nggak ada roh gentayangan? Dalam agama kita, agama Islam, itu tidak boleh membenarkan adanya roh gentayangan. Orang itu kalau sudah mati, ya sudah, ya putus hubungannya dengan dunia, baik roh apalagi jasadnya, sudah putus hubungan dengan dunia karena ada penghalang, karena sudah beda alam. Ya, nggak mungkin roh itu kembali ke dunia kemudian mendatangi keluarganya, itu mustahil. Tapi ada orang mengatakan, tapi saya lihat datang ya ke rumah kami, misalnya orang yang sudah meninggal itu persis seperti orang sudah
barusan meninggal itu, maka kita katakan bisa jadi itu jin korinnya itu yang dia kemudian menjelma menjadi manusia yang sudah mati itu, kemudian mendatangi keluarganya untuk menyesatkan mereka. Bisa jadi kayak gitu. Ya, jadi dalam syariat kita, dalam akidah kita, akidah Islam itu tidak boleh membenarkan adanya roh gentayangan. Ya, itu keyakinannya orang-orang Hindu atau Buddha ya. Lalu itu umat Islam tidak boleh meyakini hal ini. Nah, itu sudah beda alam. Kalaupun terjadi ada yang datang, bisa jadi itu korinnya tadi dari jin, ya dari syaitan itu. Nah, jadi itu ya firman Allah Subhanahu wa taala, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Jadi setiap jiwa itu melainkan pasti ada penjaganya. Kemudian pada ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk memikirkan tentang awal penciptaan kita sebagai umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyanzuril insanu mimma khuliq." Maka hendaknya manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Ya, ini perlu untuk kita merenungkan asal muasal penciptaan kita sebagai ya anak manusia ini, supaya kita tahu diri, supaya kita nyadar diri, supaya kita tidak sombong, tidak angkuh, tidak congkak. Ya, di mana kita ini diciptakan dari apa? Khuliqa min ma'in dafiq. Kita ini diciptakan dari air yang memancar, itu air mani. Bahkan dalam ayat yang dikatakan mimma mahin, dari air yang hina. Kalau ada yang mau kata air mani nempel di baju kita, kita akan singkirkan, kita akan merasa jijik. Dari itulah kita diciptakan. Lantas kemudian atas dasar apa kita sombong, kita angkuh, kita congkak? Ya, toh kita diciptakan dari air yang hina. Ya, makanya seorang salaf yang bernama Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, kaifa yatakabbar man kharaja min sabilil bauli marratain. Kata beliau, bagaimana bisa sombong seorang manusia yang dia itu keluar dari jalan kencing 2 kali. Maksudnya apa? Ya, bagaimana akan sombong seseorang yang dia keluar dari jalan kencing 2 kali? Iya kan? Pertama adalah dari maaf kata jalan kencing bapak kita. Kapan? Ketika keluar mani. Kemudian yang kedua kalinya jalan kencing ibu kita ketika kita dilahirkan. Makanya Hasan Al-Basri mengatakan, bagaimana bisa sombong manusia itu? Padahal dianya keluar dari jalan kencing 2 kali. Maka ya ini hendaknya kita renungkan, dan ini yang Allah Subhanahu wa taala ajak kepada kita untuk memikirkannya, supaya kita itu menjadi orang yang tawadhu, merendah, tidak sombong dan angkuh. Demikian insyaallah kita akan lanjut pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.